Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saung Sian membicarakan anti-aging ya, penuaan dini. Nah, di sini ada semacam sesuatu yang lagi-lagi ya membicarakan kosmetik itu irasional. Ketika kita mendengar kata awet muda, maka siapa yang tidak menginginkan akan hal itu, apalagi usia sudah mengarah di kepala 3, kepala 4 dan seterusnya. Pasti tentunya akan tergiur ya, mudah tergiur, terutama perempuan nih atau mak-mak ya, ibu-ibu ini sangat menggiurkan sekali ketika kita membicarakan awet muda. Nah, di sini tadi sudah ada awalan ya, ketika usia sudah mengarah pada usia 30, 40, 50 dan seterusnya, tentu kulit pipi kita itu tidak sekenyal ketika masih usia 20-an ya, apalagi usia-usia 17, 20-an itu usia-usia yang masih normal sekali, kulitnya masih kenyal, tidak, kecuali ya ada pengecualian, misal dia memang ada suatu kelainan. Nah, ini di luar itu. Yang jelas kulit masih elastis, kenyal, maka ya fine. Tapi kendala ketika usia tadi bertambah, mulai muncul was-was atau ingin kembali ke masa lalu gitu ya, menginginkan kulit yang lebih kenyal, elastis dan seterusnya. Maka kita mengenal dengan istilah anti-aging. Di sini anti-aging sendiri kalau kita membicarakan di dunia kesehatannya, di medis, sebenarnya tidak hanya membicarakan kulit gitu ya. Anti-aging atau istilahnya adalah penundaan ya. Sebenarnya kalau masalah tua ya, itu mau nggak mau kita memang harus mengarah ke sana sih ya. Tidak ada ya, saya pribadi sih ya, saya tetap menginginkan tua itu memang pasti ya, tentunya ya. Bertambahnya usia itu juga sudah yang normal. Bahkan kalau usianya udah 50, 60 tapi kok masih wajahnya kayak bayi terus, nah ini kan juga aneh gitu ya. Jadi yang akhirnya yang bisa dilakukan ya, ini lagi-lagi ya sains, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Muncul berbagai macam riset, penelitian, produk, bahkan dengan tadi anti-aging. Nah, kalau kita membicarakan kosmetologi ya, kosmesiotik ini ya hanya membicarakan anti-aging itu pada aplikasinya di kulit gitu ya. Tetapi kalau di dunia medis lagi-lagi ya, udah berkembang teknologi stem cell dan sebagainya, maka sel-sel ya, jaringan akhirnya penyusun organ gitu ya, seperti jantung, ginjal dan sebagainya, itu juga bisa kita istilahnya diakali gitu ya. Jadi kalau usia 40 ya, sebenarnya usia 40 itu fungsi secara umum ya, fungsi organ itu kan sudah mulai mengalami penurunan ya, mulai menurun. Jadi ya usia 0 sampai sekian itu pertumbuhan, kemudian remaja sampai dewasa terus naik gitu ya. Nah, di usia 40 secara normal dia akan mengalami penurunan ya, hingga 50, 60. Tentunya fungsi organnya juga tidak semaksimal ketika kita masih muda, usia 20, 30 seperti itu. Nah, pada dunia medis ya, di kesehatan, di farmasi, banyak yang sudah mengarah riset-riset ke arah sana. Jadi tidak hanya anti-aging untuk kulit gitu ya, tetapi organ-organ dalam tubuh kita. Nah, sekarang membicarakan kosmesiotik atau di ilmu kosmetologi ini hanya membicarakan kulit. Tadi sudah disinggung, permasalahannya adalah wrinkling, sagging gitu ya, kendor, keriput. Nah, itu apa sih faktor-faktor utamanya? Tentu kita membicarakan anti-aging harus memahami dulu rumusan permasalahannya ya. Kita rumuskan dulu nih, permasalahan ada di titik mana. Ternyata ada 3 ya. 3 ini tentunya berhubungan dengan elastin, kolagen dan ketebalan kulit ya, semakin menipis tentunya.
Ini menjadi suatu permasalahan tersendiri. Kemudian bagaimana kita mengakali ya, melakukan suatu strategi di dalam penyusunan suatu produk atau terapinya. Ini banyak sekali yang berkembang ya, termasuk kita nanti akhirnya akan membicarakan berbagai senyawa aktif, baik secara yang diperoleh dari bahan alam gitu ya, membicarakan senyawa-senyawa aktif yang memiliki aktivitas sebagai anti-aging berasal dari bahan alam, maupun chemical atau senyawa aktif yang dia dari sintetik. Itu pun banyak produk yang sudah ada di pasaran. Oke, saya rasa untuk memahami konsep anti-aging, untuk intronya seperti ini tadi ya. Jadi tidak perlu harus yang terlalu berkepanjangan durasinya, tapi cukup kita memahami pada titik mana suatu produk kosmetik anti-aging itu di-create ya, mulai didesain, diformulasikan, dan targetnya apa. Jadi tentunya akan pas, dan produk-produk yang diformulasikan akan lebih tepat. Oh ya, kalau kita melihat dari sisi makanan ya, makanan sebenarnya ada nggak sih yang bisa mensupport nutrisi supaya kita lebih kelihatan awet muda gitu, atau preventif ya, istilahnya preventif, menjaga penuaan dini. Itu ada nggak sih dari makanan? Nah, banyak ya, banyak sekali, mulai dari contohnya ada di misal kayak ketela, jeruk ya, itu kan banyak sekali flavonoid gitu ya. Nanti kita akan mengenal dengan istilah Q10 ya, Q10 coenzim Q10, kita kenal juga dengan istilah ubiquinon. Itu banyak sekali yang ada di bahan-bahan makanan atau tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, sebenarnya pola makan, istirahat itu juga mengambil peranan yang penting di dalam menjaga elastisitas, kekenyalan, dan ketebalan kulit kita, kulit wajah. Semoga yang sedikit ini bisa membuka wawasan dan menambah pengetahuan ya, untuk melanjutkan pemahaman-pemahaman kosmetik berkaitan dengan anti-aging yang lebih advance atau lebih lanjut nantinya. Saya Samsian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.